Kembali lagi kita di podcast Cakap-Cakap Pro Sumut TV. Malam ini luar biasa, kami kehadiran tamu yang istimewa dan sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Keleng Ate Brutu, Terima kasih. Bupati Dairi. Dan di studio ini baru pertama Bapak ini pejabat yang podcast bersama kami. Waduh. Kalau selama ini praktisi, politisi, kami kedatangan pejabat Bupati pula. Terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih Pak. Sudah sempat hujan-hujanan datang ke sini, kemudian menyempatkan waktu sebelum berangkat pulang. Thank you. Dengan senang hati. Iya. Pak, saya dapat kabar baik. Kemarin mendapat anugerah 9 kali. Mendapat WTP. Yes. Kemudian dapat anugerah keterbukaan informasi publik. Yes. The point is, kenapa DPRD tolak LPJ Bapak? Jawab nih ya. Iya. Itu dua dunia yang berbeda. Dua dunia yang berbeda. Satu perspektifnya lebih ke teknokratis dan pertanggung jawab publik berdasarkan kaidah-kaidah saintifik begitu. Iya. Lah satu lagi itu adalah kesepakatan dan pandangan politik. Nah, jadi dua hal yang berbeda, dua-dua betul. Jadi dua-dua sebetulnya mesti join in hand together gitu. Nah, kalau yang WTP itu memang itu prasyarat bagi kami. Kalau kita dipercaya untuk mengelola mengelola dana publik dan mengelola ekspektasi publik, harusnya kita harus berusaha untuk memenuhi kaidah yang disepakati secara nasional. Bahwa kita transparan, bahwa kita melakukan penggunaan uang itu berdasarkan standar yang diminta oleh negara. Gitu. Nah, itulah makanya kita berusaha dengan sekuat tenaga karena standarnya naik terus, nggak mudah dan ekosistem di sekitar kita makin kompleks. Ya, juggling penggunaan anggaran itu perubahannya begitu cepat gitu. Jadi akibatnya juga pengelolaannya makin menantang. Tapi kita berusaha terus untuk bisa memenuhi kaidah itu. Dan saya bersyukur tim bekerja sangat keras. Lalu kemudian pemeriksa nasional bisa melihat bahwa kita memenuhi requirement untuk ke-9 kalinya. Iya. Dengan WTP ini apa kira-kira pesan Bapak kepada publik ya, termasuk masyarakat Dairi gitu. Artinya kan ini sebagai bukti salah satu kinerja juga kan di Pemkab Dairi kan. Artinya sudah melaksanakan tata laksana dan tata program anggaran dengan baik gitu ya kan. Artinya kan ya ini salah satu kan bentuk apresiasi negara kan kepada Betul. Ya. Jadi kita mau bilang bahwa your trust is in a good hand. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita, tolonglah kelola anggaran yang diberikan negara untuk kepentingan kami itu di tangan yang baik dan benar. Tidak ada kepentingan di luar itu. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu mungkin itu pesan yang kami berikan kepada masyarakat. Oleh karena itu dukungan masyarakat untuk kita terus membangun dan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah, eksekutif dan legislatif mutlak kami butuhkan. Jadi barangkali itu. Jadi setiap tahun kita pertanggungjawabkan dan kita salah satu yang terbaik dari 33 kabupaten. Nggak semua sampai 9 kali. Jadi terima kasih atas dukungannya. Kalau kira-kira mau berbangga hati dalam 4 tahun lebih, hampir 5 tahun kepemimpinan Pak Edi, kira-kira Bapak mau berbangga apa nih? Dairi udah di tangan Bapak seperti apa? Bangga belum bisa. Belum bisa bangga. Tapi paling enggak sudah adalah pekerjaan ya. Yes. Bangga belum bisa. Jadi kita kan ingin membawa Dairi itu menuju keunggulan. Dari unggul, kita sebutnya visi kita dari unggul yang mensejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman. Jadi kita harus berusaha untuk mencapai keunggulan tadi. Nah, kita lagi ngebut tiba-tiba ada COVID. Nah, bagaimana kita bisa handle keunggulan kalau ada COVID gitu ya? Karena keunggulan itu pasti ada aspek perubahan untuk memperbaiki, baik itu cara kita bekerja, cara pandang, sehingga outputnya berubah lebih baik gitu. Bersyukur berdasarkan survei BPS 2 tahun terakhir, ya kita ada 2 indikator yang kita
di atas rata-rata provinsi. Itu sebuah keunggulan. Kita relatif size ekonomi kita nggak terlalu besar gitu, tapi kita bisa mengungguli provinsi. Pertama itu adalah di tingkat pengangguran kita paling rendah. Yang kedua adalah tingkat kemiskinan kita paling rendah. Jadi cukup tajam kita push itu sampai paling rendah di provinsi. Tentu dia rendah tidak dengan sendirinya. Iya, pasti ada. Tidak dengan sendirinya. Ya, apalagi di situasi yang begini berat. Berarti ada konsentrasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat, sehingga kita betul-betul pukul di titik 2 itu sehingga kita berhasil paling rendah. Konsentrasi apa Pak yang dilakukan oleh Pemkab Dairi untuk ini mengatasi tingkat pengangguran nih kira-kira? Pertama itu adalah karena kita fokusnya atau pusat sumber daya manusia, pusat keunggulan kita di pertanian. Pertanian ya. Pertanian, baik petaninya, luas lahannya, kesuburannya dan lain-lainnya, komoditinya. Jadi memang kita banyak sekali memberi perhatian kepada pertanian. Jadi kita lihat ekosistemnya, kita perbaiki ekosistemnya, kita bantu petaninya, tetapi kita buat sehingga lebih sustainable. Jadi tidak hanya bantu terus kita tinggalin gitu ya. Jadi tujuan kita agar mereka lebih mandiri. Jadi bukan tergantung terus pada pemerintah. Jadi peran swasta kita tarik. Pendampingan tetap dilakukan. Pendampingan dan swasta kita tarik masuk. Jadi kalau skema itu sudah masuk bagi swasta, dia akan ada di situ terus. Kebetulan ini ada kur yang disubsidi pemerintah yang 6% sebulan ini. Jadi kita pindahkan dari petani yang biasanya tidak melalui perbankan, ya melalui sumber pendanaan masyarakat lah, yang bunganya relatif sangat tinggi, ya cost of funding sangat tinggi. Itu kita geser ke perbankan. Dengan subsidi bunga yang sangat rendah, kompetitif tanpa agunan bagi petani. Itu sendiri sudah memperbaiki struktur biaya mereka, walaupun tidak mudah ya. Yang kedua, akibatnya swasta masuk, maka off taker masuk. Jadi kalau perbankan masuk, itu pembeli merasa nyaman. Karena dapat jaminan ya. Dapat jaminan, dia masuk. Garansi ya. Kalau dia masuk, terus kita bertahap membuat perjanjian skema, sehingga sedikit demi sedikit kepastian harga bagi petani saat panen itu bisa kita pegang. Karena itu yang paling susah. Jadi udah tanam, ternyata harga jatuh. Jadi ini seperti cabai misalnya, kita udah ada perjanjian dengan Pak Bobi bahwa dia akan beli jauh di atas harga pokok produksi begitu ya. Jadi tetapi kita juga harus komit, infrastruktur dasar itu kita perbaiki, embung kita adakan, irigasi kita perbaiki, lalu jalan-jalan pertanian kita perbaiki, kita bantu dengan alat-alat pertanian begitu. Tetapi untuk biaya sehari-hari seperti pupuk segala macam, pupuk bibit dia udah bayar lewat KUR gitu. Gitu ya. Jadi itu yang membuat pertama itu penyerapan kredit kita tinggi, hampir setengah T. Dari satu bank aja BRI misalnya, untuk menambah putaran ekonomi di kita hampir setengah triliun masuk kredit diserap oleh petani. Dan ditambah kita itu kira-kira 1,1 gitu ya. Jadi putaran ekonomi size kita tambah. Begitu. Jadi itu semua mengakibatkan daya serap kerja itu meningkat, ya. Lalu kemudian karena kita perbaiki sedikit demi sedikit, produktivitasnya kita naikin, maka uang di petani itu lebih banyak. Yang kedua UMKM. Jadi petani, yang kedua UMKM. Jadi memang dua sektor ini yang kita fokus. Kita bersyukur kita dapat bantuan dari Pak Teten, kita dapat pusat Menteri Koperasi ya. Pusat layanan usaha terpadu. Kita dapat dari Pak Menteri Perdagangan, kita pusat kopi, jadi pabrik kopi sudah ada gitu ya. Jadi kita lakukan pelatihan. Tahun lalu kita latih kira-kira 6.000 UMKM ultra kecil ya, untuk pindah kelas, jadi tahu laporan keuangan. Gitu ya. Jadi uang itu jangan dicampur antara uang pribadi dan usaha gitu ya. Udah kita latih gitu. Jadi sebagian kecil dari mereka sudah ada yang dapat kredit gitu ya. Jadi sudah bankable ya. Jadi dua sektor itu Mas. Mindset bisnisnya sudah terbangun lah ya. Itu yang kita. Saya mau stressing soal kopi. Dairi kan terkenal dengan kopi Sidikalang. Yes.
Harusnya ngopi nih kita. Harusnya saya bawa oleh-oleh nih. Pak Edi melihat apa? Mau diapakan sih ini petani-petani kopi ini dengan nama kopi Sidikalang yang sudah melegenda ini, apa yang mau di engage seperti apa mereka ini? Iya, tantangan cukup berat ya. Jadi pada saat kami masuk itu kopi kita itu sudah hampir tidak terurus, sudah ditinggalkan oleh petani-petani. Ya, mereka tidak fokus lagi sana. Sempat mereka beralih semua ke jeruk. Sekarang mereka beralih semua ke jagung. Memang secara ekonomi lebih menjanjikan, Mas. Nah, jadi kopi-kopi itu sudah tua, sudah tidak diurus begitu ya. Adapun yang diurus hanya kopi-kopi yang tujuan untuk ekspor green bean begitu. Arabica. Jadi perlahan-lahan kita perbaiki, kita mau kasih tahu ke masyarakat bahwa pemerintah akan pro kepada petani kopi. Jadi kita targetkan itu 1 juta bibit kita tanam baru setiap tahun begitu, konsisten. Nah, sekarang sudah mulai pulih. Kepercayaan masyarakat untuk menanam kopi sudah mulai pulih. Nah, jadi produksinya naik nih sekarang nih. Jadi kopi-kopi baru yang kita tanam 1,5 tahun 2 tahun yang lalu, sekarang akan mulai panen. Jadi supply ke pasar akan lebih tinggi. Kalau dulu tuh nyari kopi Sidikalang susah, namanya aja nggak ada. Tapi mau beli di mana? Jadi jumlah petani kopi udah mulai ini lagi, mulai stabil lagi, udah stabil. Iya ya. Mereka udah minta, Pak dibantu dong bibitnya, Pak dibantu, kami ada sana. Jadi udah mulai bergairah. Lalu kemudian kita gairahkan juga hilirnya. Nah, hilirnya. Jadi itu di perindustrian dan perdagangan dan koperasi. Misalnya kita engage dengan barista, asosiasi kita ajak, kita adakan pameran-pameran, kita bikin Rabu ngopi, jadi kita wajibkan kepada kita semua untuk ngopi setiap Rabu untuk ngopi Sidikalang, biar seru. Jadi dua-dua ini mulai ketemu lah, mulai ketemu, jadi gairahnya udah mulai ada. Jadi teman-teman kalau main ke Sidikalang, mau ngopi di Sidikalang, ngopi Sidikalang udah banyak tuh. Paling enggak di Sidikalang, di Sumbul, di Tigalingga sudah bisa lah nyari. Kafe-kafe udah mulai banyak ya? Itu dia. Di Sidikalang udah mulai ada. Ada yang mereka sekaligus petani ya. Petani atau ambil kopi dari petani, terus giling sendiri, terus buka kafe. Jadi masih panjang, journey-nya masih panjang. Tetapi on the track yang seperti yang kita harapkan lah. Mantap Pak ya. Tidak belum puas tapi bisa sedikit lega lah karena ke arah yang benar begitu. Mudah-mudahan nanti semakin banyak kafe lah ya di Sidikalang ya. Amin. Karena kopi Sidikalang ini nggak terlupakan ini Pak. Baten. Kemarin kita dapat dukungan dari Exim Bank menunjuk kita. Persyaratannya sangat susah ya untuk meyakinkan mereka, kualifikasinya sangat berat. Jadi ada desa yang sudah diputuskan untuk disupport oleh Exim Bank menjadi desa devisa. Oh gitu. Jadi kopi juga. Kopi. Jadi, khusus kopi ya. Khusus komoditinya kopi, fokusnya ke ekspor. Jadi dia melakukan pendampingan, kurasi dan lain, mencari pasar di luar negeri, proses ekspor importnya segala macam itu dibantu oleh Exim Bank. Oh, jadi petani-petani kopi yang di situ dikonsentrasikan di desa itu gitu? Iya, desa itu yang memang banyak kopinya. Dia pilih gitu, petaninya komit, produknya baik, sustainability-nya ada, dukungan pemerintah ada. Itu kita akhirnya diputuskan itu sesuatu yang sangat membanggakan ya. Kita juga engage dengan beberapa konsultan dari beberapa negara lain yang untuk membantu best practice dari tempat mereka. Ada beberapa negara yang sukses ya untuk kopi ini. Kita ketinggalan, jadi kita ajak mereka untuk bagaimana sih menanam kopi yang baik, bagaimana sih memanen kopi yang baik, apakah kita ambil juga yang agak-agak merah jambu, belum merah sekali gitu ya, kan nggak boleh. Harus betul-betul red cherry gitu ya. Jadi kita lakukan pendidikan juga ke petani kita. Kenapa? Karena mungkin 10 tahun lagi petani-petani kita yang tua udah hilang. Dia mestinya udah di rumah lah ya. Jadi mesti ada regenerasi. Jadi we call, jadi dari calling. Jadi we call, kita panggil juga anak-anak muda kita yang
kita ajak untuk lihat bertani itu juga bisa cool loh, bisa beli motor loh, bisa beli mobil loh, bisa tajir juga Pak. Bisa tajir juga gitu. Apalagi kopi sekarang dan kafe ini kan sudah bisnis yang bisnis milenial ya. Betul, lifestyle. Iya, lifestyle. Betul. Ngopi dan lifestyle Pak. Betul. Ngomong-ngomong masih sering ngopi bareng sama Wakil Bupati. Tempatnya kadang-kadang sama-sama ngopi, tapi tempatnya nggak pas gitu. Beliau lagi sibuk apa, aku lagi sibuk apa. Iya. Tapi kita sama-sama suka kopi. Cerita sedikit lah Pak. Iya. Kenapa jarang ngopi lagi? Iya, fokusnya konsentrasinya beda. Oh iya. Fokusnya beda. Iya, fokusnya beda. Tapi syukurlah kita bisa sama-sama melihat satu hal dengan yang sama sehingga saling mengisi lah paling enggak. Oh iya. Saling mengisi. Agak susah nggak Pak? Ada gap generasi gitu, kira-kira? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau Pak Edi melihatnya gimana? Saya tuh Saya itu lebih muda dari usianya. Oh, lebih muda. Kacau nih. Kacau nih, gadget main, teknologi main. Gen Z lah ya. Enggak tahu tuh udah. Memang seleranya mau perubahan terus satu yang kreatif terus out of the box gitu ya. Berarti, biasanya kan muda tuh. Iya. Berarti full speed ya gitu ya. Gitu loh. Jadi usia tuh nggak ada ukurannya gitu. Oh gitu ya. Jadi, bukan standar ya. Bukan standar untuk kita cepet gitu ya. Dan bukan standar untuk kita lambat gitu ya. Jadi gitu. Tapi kalau menjawab rumor-rumor bolehlah cerita dikit. Kenapa sih? Itu hanya rumor aja. Kenapa sih jarang ngopi sekarang? Beliau punya baby. Oh iya. Iya toh. Pasti fokusnya akan lebih banyak kepada kayak saya juga pada waktu punya the first baby. The first baby. Waduh, itu paten itu pulang cepat ke rumah, ibu kita jaga betul gitu. Jadi understand. Oh iya. Mantap ini Bapak ini. Gen Z kali menjawabnya. Pak, kenapa sih DPRD itu kayaknya kurang support sama Bapak? Apa sih masalahnya kira-kira? Padahal Bapak saya lihat orangnya energik, bersahabat, friendly ya, very friendly ya. Iya. To me is very friendly. Iya. Jadi memang gimana ya? 1 tahun, 1.5 atau 2 tahun terakhir ini saya lebih minta kepada tim untuk aku step down sedikit ya urusan ini gitu. Ya tadinya saya full in charge. Oke. Aku step down dikit gitu. Jadi aku serahkan ke teman-teman lah. Kalau masalah big ideasnya kita diskusi sama-sama. Tapi the rest saya serahkan kepada you. Begitu. Jadi mungkin ada perbedaan penanganan. Jadinya saya langsung. Tadi awal-awal itu saya banyak turun. Jadi teman. Jadi betul-betul sahabat gitu. Sahabat ya. Teman bareng lah. Bestie lah, bestie. Nggak ada bedanya tuh kita. Jadi aku mulai tarik. Aku mulai tarik lebih fokus untuk beberapa hal gitu ya. Nah itu aja. Jadi mungkin ya saya tariknya agak kejauhan, mestinya lebih dekat gitu kan. Iya jadi saya kira itu aja. Iya. Lalu ya tahunnya juga tahun dinamis kan. Ya, tahun dinamis. Dinamis di banyak tempat juga begitu. Jadi kita juga rakyat juga lagi demand kan. Mana nih udah istirahat kena COVID. Aku ingin sesuatu yang jauh lebih real gitu. Tetapi kapasitas fiskal kita juga rendah. Anggaran kita kan nggak bisa grow karena pemerintah. Tapi jadi itu yang membuat kita juga under pressure lah di kedua belah pihak. Kan teman-teman itu harus buktiin gitu. Nah jadi gimana nih gitu, jadi struggle. Jadi saya kira itu juga ada faktor ya. Dan mungkin kita berharap sih setelah kemarin ini untuk tahun ini kita bisa jalin kerjasama lebih baik lah.
Karena kita harus secure anggaran perubahan ini. Iya. Saya ada beberapa agenda penting. Jet ski akan ada di Silalahi. Jet ski akan ada di Silalahi. Oke. Jet ski akan ada ya. Jadi kita kasih kesempatan lah buat Silalahi untuk UMKM-nya tumbuh. Banyak wisatawan asing ada, wisatawan nasional ya. Jangan Toba saja ada powerboatnya ya. Iya. Enggak apa-apa Toba saja, sama-sama lah. Sama-sama. Maksud saya jangan dia aja. Tapi kan udah didengar. Jadi ada 4 kabupaten sekarang nih. Itu dapat support dari Kementerian Pariwisata? Dapat. Pariwisata, dapat Menko Marinvest, tapi supportnya itu di-handle oleh BUMN namanya Injourney. Jadi mereka yang bantu kita, jadi kita bagi role lah. Provinsi Pak Gubernur handle apa, kami kabupaten handle apa begitu. Jadi kita lakukan berseri. Jadi seri Silalahi, seri Tongging. Oh gitu ya. Jadi 4 seri nih. Oh iya. Apanya nanti eventnya per hari, langsung hari itu juga? Hari itu, jadi gitu ada pemenang tuh, ada sirkuit di daerah itu, terus ada pemenangnya. Jadi winner dari masing-masing series kita akan mainkan di Bali G. Oh iya, internasional. Oh iya, oke. Internasional, dan ada orang dairi yang juara dunia loh. Oh iya. Iya. Yang juara dunia jet ski. Dari kalau nggak salah anak muda. Ya, dia sekolah khusus S1 khusus jet ski. S1 khusus jet ski ya. S1 khusus jet ski. Mantap juga orang dairi ya. Mudah-mudahan betul. Nggak nyangka juga. Jadi temannya teman. Oh iya. Bapaknya temannya teman. Oh iya. Jadi kapan realisasinya Pak itu jet ski itu? November. Oh November ini. Tanggal 22 November itu. Jadi teman-teman mesti datang nih. Mesti datang sambil ngopi kita. Oke. Kita ada jet ski, lalu kemudian kita ada kepala desa yang habis masa jabatannya, kita mesti lakukan pemilihan, itu juga butuh tambahan anggaran. Jadi itu semua mesti ada di anggaran perubahan. Jadi saya harap kita agree lah bahwa itu agenda penting sama-sama. Jadi kita mestinya bisa duduk lah. Oke. Pak, terakhir lah. Sebelum kita akhiri, karena podcast kan pendek-pendek aja Pak. Siap, yang penting poin-poinnya. Paten. Saya dengar info isu-isunya aja. Ada anggota DPR yang suka ganggu-ganggu Bapak kemarin. Gitu ya. Aku juga masa sih? Iya ya. Gitu ya. Iya. Dengar aja sih. Gitu ya. Apa ya? Jadi kenapa sih suka ganggu gitu kan? Orang kerja baik-baik digangguin gitu ya. Iya, susah jelasin. Gak siap gua. Memang intinya saya mau lihat tuh Indonesia Emas. Oke. Ya. Kalau kita mau Indonesia Emas ini betul-betul top, lembaga-lembaga kunci itu harus diisi oleh orang-orang yang betul-betul bisa diandalkan. Dari atas sampai bawah tuh. Iya. Jadi eksekutif ya, legislatif. Ya, betul. Nah, kualitas orangnya, kalau kelembagaannya kita sudah bagus. The way we manage things ya, semua udah bagus. Tinggal orang-orangnya. The quality of the leader. Nah, ini kaitannya dengan tadi itu ya. Jadi kualitas orang-orang ini, jadi aku titip lah. Ya, kita betul-betul manfaatkanlah pesta demokrasi yang berikut ini. Pilihlah, lihat track recordnya ada nggak sih? Apa yang sudah dia lakukan gitu untuk the last 2 periode atau 3 periode yang terakhir. Pilihlah betul-betul yang solid gitu, karena kita ingin 2045 kita harus menjadi negara maju. Nah, itu tergantung leadernya. Kalau sumber daya ada semua, kalah sama Singapura mana ada apa-apanya. Apa yang kata Pak Jokowi, lepas dari middle trap country itu, awalnya dimulai dari daerah ya. Dari daerah Pak. Kita yang punya rakyat ya. Jadi rakyat aku titip lah. Supaya yang begini-begini tidak menghabiskan energi. Iya betul. Habisin energi. Terus betul Pak. Timbul turbulensi dan risiko. Betul. Sosial dan risiko politik. Nggak ada bagusnya gitu. Iya. Kan semua itu kan namanya power sharing, kita bisa share. Betul. Bagi-bagi tugas lah gitu. Gitu aja. Bapak merasa terganggu enggak? Saya sedikit terganggu kalau berdampak pada kinerja. Oh gitu ya. Kalau pribadi sih saya udah rela. Yang namanya kalau mesin birokrasi tetap
Ya pasti, tapi berdampak pasti. Berdampak juga pasti ya. Pasti berdampak. Ya. Nah, jadi saya yang mesti menyemangatin gitu ya, pasti berdampak. Oh gitu. Mau nggak mau ya, tapi ya begitulah kita bisa tetap jalan. Kayak tadi dapat penghargaan toh? Iya. Banyak juga yang ngeledek. Jadi gimana ya? Penghargaan itu bukan pencitraan loh. Iya. Penghargaan itu sekarang itu ada ukuran-ukurannya. Kita dibandingin loh dengan ada parameternya, jelas parameternya. Dibandingin dengan Medan, dibandingin dengan Deli Serdang. Orang itu kan jago-jago semua tuh. Dairi juga jago-jago. Kan bukan berarti Dairi Medan lebih jago dari Dairi kan? Iya, gitu karena ada masalah distribusi kerja aja. Mantap. Ya udah, Pak, terakhir terus ini. Yes, cerita soal Dairi dulu, Dairi apa Prime Mineral ya, yang saya dengar tambangnya sudah mulai banyak memberikan kontribusi atau sudah mulai gimana sih progresnya? Tidak secepat yang kita harapkan. Oh gitu ya. Tambang ini memang selalu tidak mudah. Pertama investasinya sangat luar biasa besar, teknologinya kita belum punya sepenuhnya, jadi mesti tergantung asing juga. Tetapi sering memberi dampak dalam pengalaman di banyak negara itu berdampak buruk. Nah ini juggling yang dua hal ini itu yang membuat nggak jadi. Terakhir kita ada harapan karena AMDAL-nya sudah disetujui. Oke. Tetapi di challenge lagi sama teman-teman pemerhati ini. Nah ternyata kurang kuat dia bilang. Ini bisa kurang kuat nih di challenge. Jadi oleh pengadilan disetujui. Jadi mesti banding lagi kan. Jadi takes time. Jadi ini belum bisa dilakukan pekerjaan lapangan sebelum ini selesai. Jadi tertunda sedikit. Oh gitu ya. Kira-kira kapan realisasinya, Pak? Saya berharap sih ini semua settle kuartal 3 ini settle. Jadi mereka bisa siap-siap mungkin tahun depan sudah bisa kerja. Ya, jadi marilah sama-sama saya ajak semua teman-teman yang concern terhadap tambang, kita duduk satu meja sama company duduk satu meja. Kita setuju melakukan kunjungan lapangan rutin misalnya 3 bulan sekali. Kita periksa tuh AMDA. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai nanti kita bilang sama dia. Nah kita bilang sama teman-teman yang duduk di perusahaan, you mesti fair. Kalau you janji lakukan, you mesti lakukan. Nah, tapi kita jangan prejudice gitu. Iya betul. Jangan prejudice. Kita harus percaya pada pemerintah bahwa mereka juga do their best untuk memastikan bahwa mereka itu melakukan hal itu. Kita undanglah LSM juga, masyarakat, mahasiswa. Kami Forkompimda akan ajak turun dan kalau ada apa-apa yang concern kita akan panggil pemegang saham gitu loh. Iya. Persoalan-persoalan itu memang selalu bermasalah dengan apa ya soal sosial ya. Soal sosial. Betul. Nggak bisa lepas dari situ ya. Iya, bisa dimengerti sih. Iya. Pemkap sendiri kenapa nggak dari awal sih punya apa? Ada saham nggak situ nggak Pak? Ya? Nggak punya ya. Kenapa? Kita mau minta belum dapat. Di tempat lain ada yang udah. Ada lah. Betul tuh. Karena tambang daerah kan ya namanya bumi tanah air kita ya kan. Betul. belum dapat. Karena itu mesti ada blast dari kementerian kan. Izinnya semua dari. Mudah-mudahan di babak berikut. Berani ya. Mantap. Berani ya bilang babak berikut ini memang. Mudah-mudahan di babak kedua. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Aduh, saya udah malam-malam gembira sekali ketemu sama Pak Edi. Ketawa-ketawa. Thank you. Terima kasih. It's very friendly. Official. Thank you. Oke, salam Pro Sumut TV. Thank you. Malam.